Soalnya sekarang ini tidak usah ngaji lafaz dulu ya. Jadi yang kita niatkan mungkin muhasabah dulu. Sekarang itu merenungkan apa yang sudah sampai amalkan, kita amalkan. Dari sekian pembahasan mengenai wasiat-wasiat itu yang di kitab Minahsaniyah, saya kasih kesempatan apa yang masih sulit ya, atau mungkin Anda sudah dapatkan, monggo disampaikan ke depan. Pengalaman-pengalaman apa ya? Yang kemarin bahas soal ini itu sudah cukup banyak. Coba diingat-ingat, kalau misalnya ada yang lupa dibuka lagi catatannya. Kira-kira apa yang sudah Anda dapatkan itu? Monggo bisa cerita atau sharing, atau kasih waktu maksimal 5 menit. Kemudian setelah itu ya mengalir gitu. Insyaallah saya tidak lama malam ini karena ada kewajiban juga besok pagi. Jadi menghemat tenaga. Karena ini sudah diagendakan, jadi tetap kita harus masuk. Monggo, mungkin muhasabah dulu ya, kita muhasabah dulu atas wasiat-wasiat itu yang ada berapa belas wasiat itu. Apa yang kira-kira apa ya masuk ke Anda itu, maksudnya Anda mampu untuk menangkapnya, wah ini cocok buat saya gitu ya. Itu monggo, mungkin ada satu hal di poin apa gitu ya. Langsung maju saja kalau ada. Tidak ada ini ya. Ya mungkin belum sempat dibuka dari mana. Pak, ada di antara teman-teman yang menulis ulang kitab itu ya, ibarat-ibarat itu ditulis ulang di buku atau di laptop mungkin. Ya. Salah satu cara supaya kita itu kokoh ya pemahamannya, supaya kita supaya pemahaman kita itu menjadi jauh lebih kokoh, ibaratnya di kitab itu Anda tulis ulang. Itu namanya metode dulu itu istilahnya imla ya, jadi imla. Nah itu nanti hafal, itu bisa hafal. Misalnya ya, di wasiat itu kan itu ya, wa alaika an ini tulis. Kalau misalnya Anda nggak begitu pede tulisannya, ya pakai layar ya apa-apa, tapi menulis itu mendapat keutamaan. Berarti Anda punya kesungguhan untuk menulis ulang ilmu yang ada di kitab itu, ditulis ulang. Bukan membuat catatan maksud saya, tapi ibarat kitab itu ditulis ulang. Atau membuat resum ya, tapi dari bahasa kitab itu diresum. Itu kebiasaan yang sudah hilang sekarang. Rata-rata santri itu kalau pegangnya kitab, di situ begini namanya, ngaji taruh
nanti bagian yang ngaji ambil lagi, taruh gitu saja. Jadi nggak pernah ada upaya untuk. Kalau dulu para ulama itu sebenarnya tidak seperti itu. Proses orang belajar itu zaman dulu lebih panjang. Pertama musannif, pengarang kitab itu membacakan kitabnya, kemudian murid itu menulis, dan setelah murid menulis, musannif itu memberikan ijazah. Kemudian setelah diijazah, murid itu kemudian membacakan lagi kepada muridnya begini. Jadi dulu tidak ada kitab cetakan, itu tidak ada, hasil tulisan semua. Sehingga orang-orang dulu itu hafal tulisan gurunya, itu hafal, kitab gurunya itu hafal, walaupun ratusan halaman ya. Karena memang hasil didiktekan oleh guru itu. Ya ini sudah perubahan zaman, sudah terasa ya. Baik, kalau tidak ada ya berarti Anda nggak punya ide sama sekali gitu ya, apa yang mau dianu gitu ya. Jadi dari sekian pembahasan ketasawufan ini, apa yang nyantol gitu loh, yang rasanya masuk betul ke hati saya, kok rasa diingatkan dengan pesan ini gitu ya. Anda coba sampaikan, saya ingin tahu, siapa tahu itu menambah pemahaman Anda menjadi lebih istiqomah, karena itu ilmu itu yang paling penting diamalkan gitu. Monggo dari kanan saya kalau ada, monggo maju aja Mas, maju ya. Nah, alhamdulillah kalau ada. Saya hanya ingin mendengar Anda sedikit aja, tidak apa-apa, sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya Bos. Kan antum kemarin kan bilang bahwasanya kalau tidur tengkurap atau lapang itu, iya kan tidak menerima pintu rahmat Allah. Iya, ketika kita tidur kan semuanya kita tidur terlentang mengikuti sunnah Rasul, itu kan kita tidur kan tidak sadar bahwasanya kita tidur. Gimana pendapat itu? Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu tentang masalah tidur itu nggak ada di kitab sebenarnya, bukan masalah di kitab itu kan apa ya, pembicaraan saya ya mengenai adab tidur tentunya saya. Ini ada kitab unik judulnya Adab Al-Adabu Fiddin. Mudah-mudahan Anda di sini, karena banyak orang yang tidak begitu peduli dengan adab tidur. Ya, jadi mengenai masalah itu begini, memang orang tidur itu tidak berdosa, gitu ya. Nah, orang tidur itu sudah tidak sadar. Manusia itu ketika lupa atau tidak sadar, itu sudah rufi'a al-qalam, sudah diangkat catatannya. Artinya tidak dosa juga tidak dapat pahala. Misalnya ada orang tidur ngomong yang jorok atau apa, kalau ngigau enggak dosa. Tapi maksud saya, kebiasaan tidur seperti itu tidak baik. Itu karena pasti kebiasaan itu. Biasanya dari posisi awal, karena tidur itu mengikuti posisi awal. Kalau posisi awalnya itu memang tengkurap, insya Allah seterusnya tengkurap itu. Jadi kan ada orang tidur langsung bek. Nah, kalau mau tidur, ittija, ya berbaring. Lebih baik berbaring atau kalau tidak menghadap ke atas.
Kalau berbaring ke arah kanan, ini berbaring ke lambung yang kanan gitu. Kemudian kalau bisa menghadap kiblat gitu. Tapi adab tidur yang paling utama itu tidur dalam keadaan suci sebenarnya ya. Itu. Ya, jadi dalam keadaan suci dan berzikir gitu. Karena tidur itu an-naumu akhul maut. Tidur itu temannya mati gitu. Makanya sebelum kita tidur itu harus zikir lah sekurang-kurangnya, membaca bismillahirrahmanirrahim, ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, kemudian tidur. Nah itu. Jadi sebenarnya tidak dosa, memang masih tidak dosa. Cuman kalau itu jadi kebiasaan itu ya bisa mempengaruhi juga kepada karakter. Karena orang yang tidur tengkurap itu kan hatinya ada di bawah, secara posisi itu gitu. Ya. Ada lagi masalah yang di kitab ada? Tidak ada. Di sini yang di kiri. Enggak. Saya ingin tahu cerita sampean itu. Apa Pak maju sini? Ya, kita sharing dulu muhasabah. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini terkait dengan pembahasan kemarin Gus yang diterangkan oleh jenengan. Saya sempat ini kan terkait dengan kajian kemarin, saya sempat menulis di sini di catatan itu tanggal 31 bulan 8 2024 sampai jenengan pernah menerangkan di sini bahwa karakteristik dari ilmu tasawuf itu salah satunya itu adalah penyucian diri. Dan yang ingin saya tanyakan di sini, mungkin ini termasuk dari kedangkalan ilmu saya juga. Sempat saya menulis di sini bahwa karakteristik dari ilmu tasawuf itu adalah hasil dari pengalaman rohani dan tentu di sini dari hasil penyucian diri juga. Yang ingin saya tanyakan di sini kan terkait dengan ilmu tasawuf sendiri di dalam Islam ini, apakah ada hasil perpaduan dari filsafat sendiri atau seperti yang kita tahu dari filsafat Plotinus seperti itu Gus. Jadi mohon pencerahannya, itu yang pertama. Terus yang kedua, Gus Fayat juga pernah menerangkan juga terkait dengan orang-orang yang susah untuk memasuk surga. Salah satunya itu orang yang berilmu dan orang yang punya jabatan dan juga orang kaya. Jadi mohon penjelasannya terkait dua pertanyaan itu Gus untuk mengklarifikasi. Mungkin cukup sekian Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin mengulas Gus terkait pembelajaran yang sudah saya sampaikan kepada teman-teman mahasiswa yang di musola kampus terkait wa'aksir minal istighfar, memperbanyak membaca istighfar, apalagi di bulan Rajab sekarang. Yang saya ingat dari penyampaian sampean itu, pembacaan istighfar itu bisa dimulai dengan 10 kali paling sedikit, dan sampai kalau dari Imam Bukhari sendiri yang saya baca di kitab Minhajus Tsaniyah itu dibaca sebanyak 7 kali.
Kemudian dari Imam Muslim sendiri itu 100 kali 70. Dari Imam Muslim 70. Ya, 70 dan 100, dan juga dari Imam Ibnu Hibban itu 100 kali kalau enggak salah, dengan membaca istighfar, Rabbi firli wa tub alayya innaka tawwabur rahim. Nah, kemudian saya narasikan di sana dengan keterkaitan kita dengan muraqabah, penjagaan diri kita dengan melewati pembacaan istighfar. Sehingga ketika saya pikir itu dengan pembacaan istighfar, saya sendiri itu berhati-hati untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang mungkin semenjak dari kemarin itu sudah melanggar dari hal-hal yang diperintahkan oleh Allah gitu Gus. Kemudian yang saya bingungkan Gus, terkait juga ini terkait istighfar. Istighfar kan mungkin salah satu dari konsep ilmu tasawuf. Yang ingin saya sampaikan juga terkait pertanyaan saya, konsep istighfar ini kalau semisal Gus diterapkan di kalangan teman-teman mahasiswa itu dengan keterkaitan dengan akhlak tasawuf, itu kira-kira gimana Gus? Cukup sekian dari saya. Mengenai hudrul qalbi, di mana ketika kita hudrul qalbi, kita merasa ketika sholat kita memang benar-benar merasakan menghadap Tuhan, dan itu alhamdulillah dari kemarin sejak ngaji ke Gus Fayat itu kami merasakan hal itu, bahkan menikmati hudrul qalbi tersebut. Namun entah kenapa akhir-akhir ini kami sendiri itu sangat sulit lagi untuk kembali ke masa itu, dan yang paling kami syukuri itu entah kenapa ketika ngaji ke jenengan Gus, ingatnya kepada Tuhan itu datang lagi Gus. Itu yang kami syukuri Gus. Terima kasih atas sharingnya. Ya, ini penting untuk sedikit mematangkan ya perolehan ilmu yang mungkin mengendap di dalam memori kita. Karena ilmu itu katanya kalau nggak diobok-obok itu cenderung mengendap dan bisa membeku gitu ya. Pada akhirnya ilmu itu cenderung sulit untuk diamalkan. Jadi karena ilmu tasawuf ini sangat-sangat berkaitan dengan keseharian kita, bahkan setiap nafas kita itu sebenarnya adalah objek ilmu tasawuf. Setiap gerak hati kita adalah objek ilmu tasawuf, maka sangat penting kita ini muhasabah seperti ini meski hanya sesaat ya. Jadi pertama, pertanyaan mengenai ilmu tasawuf itu sendiri, apakah jadi tolong diingatkan ya poinnya, apakah murni itu, apakah juga ada filsafatnya begitu. Begini, ilmu tasawuf itu sendiri sebenarnya sumbernya yaitu tujuannya itu adalah menempa diri sesuai dengan akhlak mulia itu. Di tasawuf itu sebenarnya adalah penyiapan kepada setiap manusia supaya nantinya orang itu terbentuk pola-pola yang mendukung kepada akhlak mulia. Dan untuk bisa seperti itu, maka tasawuf itu harus menghadapi
kenyataan bahwa manusia itu memiliki tabiat yang dibentuk oleh lingkungannya, oleh keluarganya. Makanya ilmu tasawuf itu agak bertentangan dengan ilmu biologi. Kalau biologi itu meyakini manusia itu selamanya akan mewarisi DNA ayahnya, DNA kakek neneknya. Tasawuf itu tidak meyakini hal itu. Sehingga kalau misalnya ada marah, ya marah itu bukan karena dulu kita keturunan orang marah gitu. Kayak masih ada pemahaman ya, di masyarakat kita, kalau orang Batak begini, kalau orang Sumatera begini, kalau orang Jawa itu begini, itu biologi itu. Nah justru tasawuf itu melepaskan diri itu dari tabiatnya supaya diri itu akhirnya mampu untuk menerima, ini istilah yang sebenarnya juga nuansanya sangat-sangat tasawuf ya, menerima pancaran cahaya dari Allah, menerima karunia Allah berupa hidayah-hidayah dan seterusnya. Jadi tasawuf itu sendiri sebenarnya adalah ilmu untuk pembentukan akhlak itu saja. Jadi kalau akhlak itu buahnya tasawuf. Ya, tapi orang itu untuk menuju akhlak itu kan nggak gampang. Dan yang paling sulit itu adalah akhlak kepada Allah. Karena akhlak kepada manusia itu gampang dilihat, kesopanan itu. Tapi bukan itu saja. Yang paling sulit itu adalah akhlak kepada Allah, seperti merasakan hal-hal yang dirasakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Oleh karena itu, induk ilmu tasawuf itu tidak lain sebenarnya memang dari Al-Quran dan Hadis. Nah, dari Al-Quran dan Hadis itu begini, ini prosesnya ya. Secara umum saya terangkan ya. Jadi Al-Quran dan Hadis itu kan ayat-ayat. Kalau hadis itu kumpulan ucapan atau sunnah-sunnah atau apa perbuatan-perbuatan Nabi, rekaman-rekamannya. Nah, namun di dalam Al-Quran dan Hadis itu ada penekanan-penekanan. Ya tidak semua Al-Quran dan Hadis tentang tasawuf. Banyak tentang hukum, bahkan tentang fenomena alam, fenomena sosial. Tapi ayat-ayat dalam Al-Quran dan Hadis banyak mengandung pesan-pesan tentang akhlak, pembentukan akhlak. Seperti takwa itu apa? Nah itu yang dikaji oleh ilmu tasawuf. Sehingga dalam perkembangannya tasawuf itu dimulai dari meniru sebenarnya. Kan asal usulnya makanya istilah tasawuf itu dari kelompok Ahlus Sufah. Ahlus Sufah ini sahabat yang paling miskin di Madinah. Para Ahlus Sufah itu tinggal di bawah atap Masjid Nabawi. Mereka tidak punya rumah, tidak punya keluarga. Mereka itu bahkan hidup sangat minus ya. Pakaian pun kadang cuma punya satu, kekurangan. Nah, melas pokoknya. Beda dengan sahabat-sahabat yang lain yang mungkin punya kekayaan atau rumah dan seterusnya. Nah, dari golongan ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan perhatian yang besar karena kelompok-kelompok seperti ini digembleng khusus oleh Nabi memang dengan kekurangannya itu. Mereka itu adalah kaum fuqara dari para sahabat. Dan banyak ilmu tasawuf itu diberikan kepada para ulama ini. Ya, para ahli sufah atau sahabat ini. Sahabat-sahabat yang fakir-fakir ini. Sebagai contoh pernah ya ada cerita ini di kitab Riyadhus Shalihin ya, bahwa suatu saat ashabus sufah ini sholat sampai dalam keadaan menahan lapar. Dari saking laparnya itu perutnya itu sampai di gini. Ada salah satu di antaranya ambruk. Jadi tidak terbayangkan laparnya itu sampai ambruk. Begitu ambruk, meringis dia karena gemetar lapar itu. Kalau sudah sampai ambruk itu kan berarti laparnya bukan sehari lagi itu. Kemungkinan mungkin lebih 3 hari atau 4 hari. Tidak masuk makanan apapun karena memang
tidak ada yang mau dimakan. Tapi ketika Ashabus Suffah itu membuka perutnya, mereka itu mengganjal dengan satu batu. Dan ketika itu tanpa sengaja atau mungkin wallahu a'lam ya, Rasulullah tersingkap perutnya. Dan ketika terlihat dari perut Nabi SAW terganjal 2 batu. Artinya laparnya Nabi lebih lagi daripada laparnya para sahabat. Apa sabda Nabi SAW? Seandainya kalian itu tahu apa yang Allah berikan kepada kalian, maka kalian akan minta yang lebih lapar lagi dari sini. Jadi ternyata lapar itu bukan justru diobati dicarikan makanan, enggak. Justru itu dijadikan kondisi supaya mereka itu tangguh dalam beribadah. Ya, ini tasawuf itu. Makanya salah satu bab dalam tasawuf itu adalah tentang kefakiran. Merasa tidak memiliki apa-apa. Orang kalau masih merasa memiliki apa-apa, ini saya punya baju bagus, saya punya kendaraan bagus, belum bertasawuf. Makanya nanti ada nilai-nilai zuhud dan seterusnya, itu semua dari hadis ya. Dan semakin dalam tasawufnya itu ya memang semakin mirip dengan kelompok-kelompok Ahlus Suffah tadi. Rasanya kayak nggak punya apa-apa gitu. Karena justru di dalam keadaan seperti itu dia merasakan ibadahnya itu lebih nikmat karena tidak ada lagi beban. Dia harus memikirkan yang di belakang, artinya hartanya dan seterusnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi nyambung ke yang tadi, kalau ada orang punya ilmu, punya kekayaan, punya jabatan, ini memang bisa mengganggu sholat ya, mengganggu ibadah. Lebih-lebih nanti di akhirat bebannya akan makin berat. Makanya katanya orang miskin itu, orang fakir, bahkan fakirnya kan lebih miskin lagi daripada orang miskin. Kalau fakir itu gambarannya yang mau dimakan besok dia nggak punya. Kalau orang miskin besok masih ada yang mau dimakan. Bukan besok, hari ini yang dimakan nanti ini nggak ada. Sehingga dia harus menahan sabar. Nah, ini masuk surga 500 tahun sebelum orang kaya. Orang kaya itu masih sibuk dihitung hartanya sama Allah. Nah, kalau orang ilmu itu memang ada pertanyaan begini. Nanti ya 2 kaki Bani Adam, anak Adam ini akan ambruk di akhirat itu ketika ditanya 4 perkara. Yang pertama adalah kamu habiskan untuk apa ilmu kamu, umur kamu. Yang kedua, kamu habiskan untuk apa ilmu kamu. Dan yang ketiga, kamu habiskan untuk apa harta kamu. Dan yang terakhir itu kalau nggak salah, kamu habiskan untuk apa masa muda kamu gitu. Pokoknya ada 3 atau 4 poin ini ya. Nanti kita harus ngaji itu di kitab Mukhtarul Hadis ada itu. Ini hadisnya agak panjang, tapi intinya manusia itu akan ditanya tentang apapun yang melekat dalam dirinya. Kalau dia punya ilmu ya ilmunya akan ditanya. Kalau dia punya harta ya hartanya akan ditanya. Tapi kalau orang tidak punya apa-apa, coba bayangin ya, nggak punya apa-apa di dunia ini, ya masuk surga dulu kan memang. Makanya sebenarnya yang paling utama itu ya orang nggak punya apa-apa tapi punya iman itu. Nah sayangnya banyak orang fakir tapi nggak punya iman. Zaman sekarang begitu. Orang fakir tapi hatinya itu rakus gitu ya. Jadi itu orang fakir tapi ahli neraka. Sudah fakir di dunia tapi di akhirat masih tersiksa. Tapi sebaik-baiknya orang yang di dunia itu fakir tapi mukmin dan pasrah betul kepada Allah. Sehingga nanti ketika meninggal dalam kefakirannya itu lebih enteng. Nah gitu. Nah tapi yang jelas ini ya, pelajaran terbesar tasawuf itu sebenarnya adalah keteladanan. Jadi orang-orang dari generasi ke generasi itu niru sebenarnya, niru gurunya, niru begini, niru. Harapannya bisa niru Rasulullah SAW. Karena Rasulullah adalah
pemimpin para sufi, pemimpin yang memberi contoh beginilah hidup yang berakhlak itu Rasulullah SAW adalah wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau Muhammad ada di dalam akhlak yang agung, bukan cuman mulia, agung. Kalau agung itu di atasnya mulia. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Seperti satu saat baginda Nabi itu ada tamu ya, tamu jauh ya. Terus Nabi itu tidak punya apa-apa yang mau disuguhkan. Nabi sering ya sampai seminggu atau 5 hari 4 hari itu tidak punya apa-apa yang mau dimakan. Terus salah satu istri Nabi itu atau putri Nabi mengeluh, bukan mengeluh, matur kepada Nabi, ya Rasulullah, kok begini? Langsung Nabi bilang, aku kalau mau makanan ini akan bisa diberikan dari langit atau dari, bisa saja lah udah makan, cuman aku nggak mau, sabar, belajar sabar, intinya begitu. Intinya Nabi itu meredam supaya para keluarganya bersabar dengan keadaan seperti itu. Karena Nabi setelah diutus kan tidak bekerja lagi, tidak pernah berdagang lagi. Nabi murni fokus berdakwah. Sehingga begini kehidupan ekonomi baginda Nabi SAW. Nabi akan punya Nabi itu tidak menerima sedekah, karena sedekah itu adalah kotoran dari harta itu. Nabi tidak mau, bahkan putra-putranya tidak boleh menerima sedekah. Tapi Nabi mau menerima hadiah. Kalau ada orang ngasih hadiah pada Nabi, ditanya, ini apa? Ini sedekah apa hadiah? Terus orang bilang, ini hadiah untukmu ya Rasulullah, terima. Kadang ada yang bawa baju, ada yang bawa kurma, ada yang bawa ini. Dan pernah satu malam baginda Nabi itu lapar, beliau keluar, nggak sengaja kepergok dengan Abu Bakar. Jadi Abu Bakar ditanya, mau kemana? Saya keluar ingin cari makanan. Oh iya, bareng. Seperti itu. Dan kira-kira kaum sufi seperti zaman sekarang bisa nggak? Ya tentu jauh. Karena zaman sufi sekarang itu keren-keren. Sufi tapi ya kaya. Kalau sekarang banyak sufi kaya. Kadang sudah macam-macam. Tapi begini, inti dari sufi bukan masalah anti kaya. Katanya Imam Abdul Hasan As-Sadili, Imam Abdul Hasan As-Sadili ini kaya raya. Syekh Abdul Qadir Al-Jalani punya 40 kuda. Harga satu kudanya aja berapa puluh juta. Syekh Abdul Qadir Al-Jalani itu punya banyak kekayaan. Punya ini. Tapi beliau pada intinya tidak terikat olehnya. Itu. Makanya kalau kaum sufi itu ya kayak Gus Dur itu ya. Gus Dur itu pernah punya uang berapa puluh juta di dompetnya, di sakunya. Begitu ada orang, Gus, saya butuh uang, butuh berapa? Sekian ini. Nggak mikir kan? Kalau sampean kan nggak dihitung. Kalau masih warnanya merah, lah taruh di belakang. Kasih yang biru. Kalau perlu yang hijau. Kita itu kalau masih seperti itu, ya masih punya ketergantungan ya, gitu. Ya, tapi nanti ya di dalam prakteknya tasawuf ini ada mazhab-mazhabnya juga. Ada yang kecenderungannya kepada aktivitas intelektual, pikir. Karena apa? Ada hadisnya juga bahwa orang yang berpikir itu mendapatkan ini. Orang yang bertadabbur bagaimana? Tafakkaru fi khalqillah. Makanya ada yang thariqahnya atau jalannya, mazhabnya itu berpikir. Dan mungkin di situ nanti nyerepet-nyerepet sama filsafat. Ada yang mazhabnya itu zikir. Sudah weh, jangan tolak-tolak fikir, zikir aja gitu. Nanti kamu akan menemukan jalannya. Ada yang perpaduan, ada yang jadi banyak nanti. Nah, di dalam perkembangan itulah muncul istilah thariqah, muncul guru-guru tasawuf, mazhab-mazhab muncul.
Sampai pada akhirnya tasawuf di zaman sekarang ini sudah sangat banyak ya kitabnya, ajarannya ya. Tapi kalau tasawuf di era sahabat, era tabi'in radhiyallahu anhum itu lebih simpel. Tasawuf di zaman dulu ada cerita Rabi'ah al-Adawiyah, itu seorang tabi'iyah. Beliau hidup sezaman dengan tabi'in besar namanya Imam Hasan al-Basri. Kita kenal Rabi'ah itu kan dari syair-syair cintanya. Beliau itu dulu awalnya adalah mantan penyanyi. Jadi penyanyi klub malam gitu loh. Ya, zaman itu banyak klub-klub malam ya memang seperti itu, mempertontonkan wanita yang cantik dan punya suara. Kemudian salah satu itu Rabi'ah, dan ada seorang guru tasawuf mungkin mendapat petunjuk bahwa Rabi'ah ini akan menjadi orang besar. Dia datangi Rabi'ah itu. Rabi'ah, taubatlah kamu kepada Allah. Akhirnya diolok-olok, tobat apa gitu. Saya ini sudah begini keadaannya. Akhirnya seorang syekh itu, saya lupa sama namanya. Kita perlu nonton itu ya, perlu nonton, ada filmnya itu. Itu saya tuh bilang, dia bercerita tentang keindahan cinta kepada Allah. Akhirnya Rabi'ah itu masuk ke dalam hatinya lagi. Proses masuknya hidayah ke dalam hatinya inilah yang mengubah. Nah, kemudian akhirnya beliau itu bertaubat, langsung berubah drastis hidupnya. Beliau itu menutup aurat, menjadi seorang perempuan yang sangat-sangat mampu menjaga diri dan seterusnya. Bahkan beliau tidak menikah. Beliau setiap malam sibuk riyadhah, zikir mulai sejak muda. Nah, itu selalu hadir di majelisnya Imam Hasan al-Basri. Imam Hasan al-Basri itu punya pengajian kayak gini gitu. Jadi kalau malam gitu. Nah, itu santrinya itu terakhir Rabi'ah. Dan pulang dari pengajian Imam Hasan al-Basri, Rabi'ah itu terus. Jadi begitu aja. Tapi hidupnya berubah drastis karena ikut pengajian itu. Jadi tidak belajar kitab enggak. Jadi tasawuf itu sebenarnya memang, makanya saya bilang kitab itu bukan materi utama dalam tasawuf. Tasawuf itu sebenarnya adalah ilmu yang diperoleh dari seorang yang telah mengamalkan, atau kita yakin itu bisa dipercaya, kemudian ditransfer dan diamalkan, lalu dipraktekkan apa benar. Misalnya membahas masalah taubat, apa benar kita bisa merasakan taubat? Ketika bisa merasakan berarti tasawufnya sudah jalan gitu. Makanya ada orang belajar tasawuf itu salah ya. Dia mengira dengan banyak belajar buku tasawuf dia bertasawuf, enggak. Yang ada cuman hafal nama-nama para sufi tapi enggak merasakan. Ilmu tasawuf ini lebih rumit dari sastra ya. Kalau sastra, saya soalnya juga pegiat sastra juga lah, pemerhati atau amatir sastra ya. Itu saya juga senang sastra. Sastra itu kalau punya lintasan pikiran-pikiran sederhana bisa ditulis dalam bahasa yang indah, ya itu sastra. Mungkin kalau dalam bentuk yang lebih rumit novel dan seterusnya. Tapi tasawuf itu lebih rumit lagi. Kenapa? Karena bukan cuma perasaan diri, tapi sambungan kita kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada ini yang dibaca semua. Nah, karena itu ilmu tasawuf ini sebenarnya lebih masuk lagi bahkan sampai kepada roh, pembahasan roh itu. Jadi intinya yaitu tadi, nanti kadang ada memang ya nyerempet-nyerempet filsafat, tapi begini, mohon maaf, dasar tasawuf itu bukan filsafat. Karena kalau filsafat itu murni logika. Orang kalau belajar filsafat itu harus kuat di logika. Dan filsafat itu ada dua, logika dan jadal atau debat atau diskusi. Tasawuf nggak bisa, macet kalau diskusi tasawuf itu. Tasawuf itu nggak bisa. Saya merasakan ini, menurut kamu gimana? Ya nggak tahu perasaan kamu. Jadi tasawuf itu nggak bisa diskusikan. Memang tasawuf itu wujudnya bisa jadi nanti doa, wujudnya mungkin lagu-lagu atau nyanyian atau syair atau puji-pujian seperti ilahi ilas, itu kan ungkapan. Bisa juga berupa puisi kayak Gusmus itu ya, banyak nulis puisi tentang tasawuf ya. Bisa juga berupa tapi itu sekedar ungkapan. Jadi nggak bisa sepenuhnya
diperdebatkan ya. Beda dengan filsafat. Kalau filsafat itu memang begini, saya sampean bahasa apa, itu filsafat. Jadi memang beda, karakter ilmunya beda. Kalau misalnya saya mau bahas nih, mana lebih dulu ruang dan waktu, itu filsafat itu. Nah kalau tahu nggak masuk ke situ. Ya saya kira sama-sama perlu ya. Filsafat itu kadang, saya pernah bilang ke seorang teman, filsafat itu seperti pisau. Namanya pisau, kadang kita butuhkan. Tapi tidak setiap saat kita butuhkan. Kalau Anda pakai pisau itu di jalan raya, Anda dikira mau bunuh orang. Ya, tapi kalau Anda pakai pisau di waktu yang dibutuhkan memang, maka akan terpakai. Jadi filsafat itu sebenarnya penting, tapi dalam hal tertentu. Ada saat ketika filsafat itu nggak bisa menjawab persoalan-persoalan yang disitulah tasawuf bisa menjawabnya. Makanya seorang filosof namanya Ludwig Wittgenstein, filosof Austria, mengatakan pada saat filsafat tidak bisa menjawab, kita hanya bisa diam, katanya. Jadi memang tidak bisa sebenarnya. Ya. Nah, ada satu yang agak mirip filsafat, namanya ilmu kalam kan ya. Ilmu kalam itu membahas masalah ketuhanan, tapi juga pakai pendekatan akal. Bukan pendekatan rasa atau zauk. Nah, tasawuf ini lebih kepada hati atau rasa. Karena di sini memang inti dari tasawuf. Jadi tasawuf itu pengamalan atas hadis Nabi, ala inna fil jasadi itu. Sesungguhnya di dalam tubuh kita ada satu bagian, satu segumpal daging, yang itu kalau baik maka baiklah seluruh badan kita. Makanya sentralnya tasawuf itu adalah hati, qalbu. Gak bisa digeser lagi. Dan faktanya itu adalah hal yang paling urgent memang di dalam diri manusia. Gitu. Nah, jadi memang karakternya beda. Kalau filsafat bisa mencetak orang-orang yang berpolemik atau ahli polemik ya. Kalau tasawuf cenderung mencari damai. Gitu. Orang tasawuf itu nggak suka tengkar. Mau tengkar gimana? Mau justru pengennya damai. Jadi karakter itu sendiri sudah menunjukkan. Tapi gini ya, saya tidak menafikan filsafat itu bukan nggak penting. Penting dalam hal tertentu. Ketika ilmu itu mengalami kekaburan, butuh filsafat. Tapi filsafat jangan dijadikan tumbuhan, apalagi senjata yang makan Tuhan gitu, jangan. Ada orang mencoba berpikir tentang Tuhan, berpikir tentang asal usul dirinya pakai filsafat, stres. Kenapa? Karena Tuhan itu tidak bisa sepenuhnya kita jangkau dengan akal kita saja. Ya. Jadi ini kadang, jadi kalau kaum sufi gampang dulunya, kamu masih sombong. Sombongnya itu dihilangkan dulu, baru kamu akan bisa memahami keberadaan Tuhan. Gitu. Kalau orang sufi kan bisa menebak itu kan penyakit hatinya orang kan. Itu kaum sufi gitu. Karena memang perspektifnya beda, sudut pandangnya beda. Ya, terkait dengan sampai tadi soal apa? Oh iya, jadi istighfar itu sebenarnya adalah pelisanan dari taubat. Yang dohir itu istighfar, dalamnya taubat. Makanya kalau ini nggak connect, istighfar saja yang jalan, tapi sininya nggak ada proses. Tapi lebih baik masih beristighfar daripada sama sekali tidak. Nah, kenapa bilangan istighfar itu dianjurkan banyak? Seperti di hadis itu adalah 70. Itu istighfarnya Nabi loh ya. Kalau istighfar kita lebih gitu. Ya. Istighfar 100 dan seterusnya ya. Itu karena kita tidak tahu, karena begini. Zikir itu diulang-ulang, itu hikmahnya supaya mengetuk kesadaran kita. Ini, kita nggak tahu ya, misalnya kita zikir. Nah, ini hikmahnya diulang-ulang.
subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kita kan belum nyambung, itu yang belum connect. Ketika zikir yang ke-15 misalnya, atau ke-10 atau ke-11, subhanallah ya Allah, Allah Maha Suci, muncul itu. Nah maka zikir itu mulai efek. Sama seperti itu juga. Jadi dari saking mungkin ya beratnya dosa kita itu, banyaknya dosa kita, atau kita nggak tahu pokoknya sudah berapa kali kita numpuk dosa itu nggak pernah diistighfari. Begitu kita baca istighfar, nggak mungkin cuma satu kali. Kalau satu kali, ajib itu namanya, ajib itu. Ada orang istighfar, astagfirullah, langsung nangis, ya. Hebat itu. Tapi jarang. Setahu saya tidak seperti itu prosesnya. Ada orang yang butuh sampai ratusan kali bahkan. Ketika sudah sampai ratusan kali, astagfirullah, ya Allah, mulai menyesali, mulai kelihatan. Jadi biasanya efeknya istighfar itu apa? Membuka hatinya itu menjadi kenal apa? Menjadi tahu kepada dosa-dosanya itu. Oh iya ya, saya dulu pernah membentak orang tua saya. Astagfirullah ya Allah ini jangan-jangan. Jadi langsung kedetek gitu. Dan itu kadang setelah bilangan yang banyak, makanya istighfar harus banyak itu. Itu untuk awal. Tapi kalau sudah sering, semakin sering, bisa jadi baru istighfar 10 kali sudah terasa. Makanya setiap orang tidak sama ya, karena tingkat gitu, tingkat seringnya dia beristighfar itu menentukan. Nah, paling minimnya ya setelah sholat 3 kali. Itu minim tapi ya. Nah, tapi itu tadi istighfar itu sebenarnya melisankan taubat. Jadi di dalam intinya taubat. Cuman kalau taubat itu tidak diungkapkan, kita mau bicara apa kan gitu. Ya Allah saya ingin taubat, ya Allah berhenti. Nah kan oleh agama difasilitasi. Kamu kalau ingin bertaubat baca istighfar. Ini kalimatnya. Boleh pilih mau yang panjang, sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta. Nah itu yang panjang. Mau yang pendek sedikit lebih panjang, sedikit terus. Mau yang sangat pendek, kalau sudah mentok yang sangat pendek, ada nggak yang paling pendek? Astagfirullah. Atau Rabbi firli. Nah tapi kalau juga nggak ngefek pakai bahasa Arab misalnya, nggak ngefek, ya sudah pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Jawa, tidak apa-apa. Cuman kurang afdol. Kenapa? Karena di dalam kalimat Arab itu, yang apalagi yang diajarkan dari Nabi, jelas ada sambungan sanad ya dari Nabi SAW. Itu jelas ada keutamaannya. Makanya buat saya yang penting kita itu memahami hubungan antara istighfar dan taubat. Gini, taubat itu kemarin kan sudah di awal ya, di awal minatan itu. Taubat itu satu cuman syaratnya. Syarat supaya taubat itu sah, itu hanya satu. Penyesalan. Begitu orang sudah merasa nggak nyaman, menyesali atas kesalahannya, dia sudah bertaubat. Cuman itu belum sempurna rasanya tanpa dia melisankan istighfar. Makanya peran istighfar itu di dalam pembersihan diri kita, penyucian diri itu besar sekali. Dan oleh karena itu kita jangan pernah kikir untuk mengucapkan istighfar. Meskipun ini ya sebenarnya lanjutannya ada itu. Kita merasa meskipun kita tidak punya dosa rasanya, atau kita tidak merasa kita punya dosa. Saya alhamdulillah 3 hari ini enggak kok. Kalau saya ingat-ingat enggak, saya enggak melakukan dosa apa-apa. Tapi itu juga betul diistighfari. Karena takut jangan-jangan kita merasa sudah suci dari dosa. Karena orang yang merasa suci dari dosa itu sebenarnya adalah dosa yang baru itu. Karena gimana ya, orang yang merasa lebih bersih dari dosa, sementara dia melihat orang lain, wah kalau itu ahli dosa, akhirnya itu suudzon sama orang. Yang paling sulit itu, yang paling banyak kita istighfari suudzon itu. Kita kalau melihat orang yang beda dengan kita itu, wah pasti ini di bawah saya, atau ini lebih buruk dari saya, kan gitu. Pasti itu yang sering, yang perlu diistighfari. Jadi banyak ya yang perlu diistighfari. Yang jelas dosa kecil, dosa yang lebih-lebih, na'udzubillah, dosa besar itu. Kalau dosa kecil itu pasti setiap orang setiap hari pasti akan melakukan. Hanya dia menyadari atau tidak kan gitu. Jadi kalau saya peran istighfar itu dalam tasawuf besar ya.
Cuman tidak berarti di istighfar. Setelah istighfar kemudian dituntun misalnya untuk tasbih. Nah, itu. Nanti itu tingkatannya naik lagi nih nanti. Yang paling puncak adalah la ilaha illallah. Kalau la ilaha illallah itu adalah disebut afdhalul dzikri. Kan dalam tahlil afdhalul dzikri fa'lam. Zikir yang paling utama ketahuilah adalah la ilaha illallah. Kenapa? Dalam tingkatan ini paling tinggi. Kenapa? Karena ini nanti zikir tauhid ini. La ilaha illallah itu sudah mengajarkan tentang tauhid. Tapi orang kalau belum bisa nyambung merasakan nikmatnya zikir la ilaha illallah, istighfar dulu yang banyak. Alternatif lain kata para ulama kalau tidak istighfar membaca sholawat. Ya, ada yang menyebut bahkan sholawat itu lebih utama dari istighfar. Ada yang mengatakan sama-sama utama. Ya, ada berbagai pendapat soal itu. Tapi yang paling penting tetap istighfar itu tidak bisa dilewatkan. Atau ada yang sreg dengan istighfarnya Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Atau istighfar yang ditulis oleh Imam Al-Haddad itu Astaghfirullah Rabbal Baroya, itu saya juga sangat suka itu. Astaghfirullah minal khotoya, itu kan berirama ya istighfarnya. Itu bagus juga, ya terserah. Tapi pada intinya istighfar. Cuman istighfar itu sebaiknya tetap mengambil dari hadis itu. Kemudian masalah hudur ya, itulah keadaan. Itu yang namanya keadaan yang dulu pernah dibahas oleh pengasuh ya untuk kuliah tasawuf itu sebagai hal. Keadaan itu seperti kita merasa ingat kepada Allah, merasa dekat kepada Allah, tiba-tiba kayak merasa jauh gitu ya. Itu adalah keadaan-keadaan. Keadaan hati. Dan keadaan itu memang berubah-ubah. Ada saat ketika kita hilang tiba-tiba kayak semua itu hilang. Kita mulai lagi gitu. Ya. Dan itu buat saya jangan disesali. Maksudnya memang seperti itu. Saya pun ya banyak orang pun juga seperti itu. Cuman ya orang harus berusaha untuk menghudurkan hatinya kepada Allah. Artinya bagaimana? Terutama dalam sholat. Karena sholat ini sangat singkat. Coba teman-teman bayangkan, sholat itu paling lamanya paling 15 menit, itu paling lama. Saya jarang menemu orang sholat sampai 15 menit. Paling lamanya 10 menit itu. Coba 10 menit dengan puluhan gerakan, dengan puluhan bacaan. Terus orang bisa merasakan dia itu pengalaman yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam sholat. Itu kan luar biasa kan ya. Makanya sholat itu mengungguli macam-macamnya zikir yang lain. Sampai zikir 1 jam duduk sambil bersila begini, mau baca tasbih pakai tasbih yang besar kayak apa, yang panjang kayak apa, sampai zikir sampai ribuan zikir, masih kalah dengan sholat 2 rakaat. Tapi asal dengan syarat sholat 2 rakaatnya khusyuk. Kenapa? Yaitu singkat, padat, tapi dahsyat. Itulah sholat. Makanya orang kalau sholat ya harus belajar memang. Dan belajarnya itu ya memang bertahap ya, tapi terus mohon kepada Allah supaya segera dimudahkan. Bagaimana? Dia harus punya sikap yang baik, punya keyakinan bahwa ketika dia akan sholat dia akan menghadap kepada Allah. Maka dia sungguh-sungguh, ini saya nggak main-main, saya mau menghadap Tuhan saya. Kapan lagi saya akan menghadap Tuhan saya? Kalau bukan sekarang kan gitu. Terus juga katanya para ulama, itu itu dari hadis juga, jadikanlah sholatmu itu adalah sholat yang sholli sholat tamuwadda. Sholatlah kau seperti sholatnya orang yang akan berpisah dari dunia ini. Gimana? Saya nanti sore belum tentu sholat lagi gitu. Ini sholat terakhir saya. Gimana kalau sholat terakhir? Rasanya itu sudah nggak ada lagi sholat setelah sholat itu. Maka orang yang sholat itu sungguh-sungguh akan
akan sudah wah aku nggak peduli mau ada HP mau apa nggak peduli. Pokoknya Allahu Akbar benar-benar. Jadi ketika sholat seperti itu maka akan benar-benar diperoleh insya Allah kekhusyuan itu. Tapi begini, kekhusyuan itu tidak langsung ya. Terkadang bisa diperoleh ketika ruku, ketika sujud, kadang di rakaat kedua. Tapi kalau sudah sampai rakaat terakhir atau tasyahud akhir belum khusyuk juga, berarti sholatnya benar-benar kobong. Kobong itu berarti nggak dapat apa-apa. Tapi kalau bisa ngejar gitu. Makanya ketika paling sulit itu jamaah, karena jamaah itu selain kita ikut sholatnya orang, kita masih disuruh khusyuk kan gitu. Sulit itu. Jadi itu gimana ya? Pokoknya sholat itu nggak bisa dibandingkan dengan apa ya, hal-hal yang lain, nggak bisa. Itu memang ibadah spesial. Jadi kalau kita nggak khusyuk di ruku, bangun ruku sebisa mungkin khusyuk. Kalau nggak bisa di sujudnya kejar. Kalau nggak bisa bangun dari sujud. Itu terus. Perjuangan kita di situ kalau itu. Itu bagaimana? Jangan kita ingat-ingat selain Allah. Kita jangan ingat. Kalau ada bisikan misalnya ada gambaran, ingat ini, ingat masalah yang di rumah, ingat ini. Itu dihalau. Fokus enggak, saya sedang menghadap kepada Allah, saya nggak mau mikir itu gitu terus. Nah tapi kalau masih sempat terpikir, bahkan dia tertegun lama ya, ingat apa, ingat omongannya orang apa, berarti nggak khusyuk. Jadi sholat itu satu, memang menjaga konsentrasi. Nah ini yang paling sulit dari sholat, dan luar biasa kalau benar-benar menjadi satu perjuangan kita. Maka insya Allah dari sholat itu sampai akan mendapatkan banyak fadilah, bahkan di luar sholat akan otomatis menjadi solusi gitu ya. Makanya perbaiki sholat kita, ayo kita perbaiki sholat kita. Dan tadi itu ketika kita sholat rasakanlah seakan-akan itu adalah sholat terakhir kita. Gak ada jaminan kita akan sholat lagi. Dan terutama waktu sujud perbanyak doa. Kalau bisa, kalau sholat sendiri, kecuali berjamaah ya. Kalau berjamaah harus ikut imam ya. Kalau sendiri, Anda bisa memperlama sujud Anda itu. Ya. Dan juga kalau bisa sholat di tempat yang sedikit jauh dari keramaian intinya gitu. Karena makruh katanya ulama sholat di tempat yang ramai, seperti di pasar atau di dekat pasar misalnya. Ya tentu karena sholat itu sendiri butuh pengkondisian. Makanya masalah ini ya memang sangat-sangat diperhatikan oleh para alim ulama itu. Ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ya. Ya, mari kita belajar lah intinya ya, belajar dan ya, saya kira permasalahan kita itu bukan tidak tahu ya, tapi enggan mengamalkan itu. Kita itu sebenarnya kalau bisa dibilang tahu banyak sudah sebenarnya ya. Hanya kita kurang pemantapan terutama dari segi dalilnya di Al-Quran, di hadis sama pengamalan itu. Ya, mungkin kalau diperlukan ada Pak Desri ya. Oh ya. Mungkin bisa sambil ngaji hadis ya dikit-dikit. Ya maksudnya dikit-dikit itu ya 1 atau 2 hadis dulu sebagai awalan, nanti dikaji gitu. Karena kalau saya begini, saya kenapa tidak pakai metode hataman saja? Karena saya tahu kalau khususnya di komunitas teman-teman mahasiswa itu harus sudah mulai dikombinasikan antara pengajian dan kajian gitu. Ya. Jadi bukan kuliah, enggak. Kalau kuliah itu ada tugas-tugas macam-macam. Kita enggak kuliah, tapi kajian. Nah ini supaya kita semakin paham, sehingga sekelumit
ilmu atau makalah atau apapun yang kita dapatkan ini benar-benar matang gitu. Nih, kalau kita paham makalah tapi ketika dikejar pemahamannya ternyata masih dangkal atau berarti kita belum paham. Jadi saya sangat senang kalau Anda berbagi sharing atau berbagi atau sharing tentang pemahamannya itu untuk mencocokkan sebenarnya, untuk mencocokkan apakah yang saya sampaikan itu benar-benar bisa dipraktekkan atau enggak. Gitu ya. Dan untungnya di Minausania ini Minausania ini salah satu saja dari sekian jutaan atau mungkin ribuan kitab tasawuf. Ya. Dan kitab tasawuf itu juga bermacam-macam. Nanti mungkin kalau perlu saya saya kok punya ide itu biar kita juga ada pendasaran Al-Quran dan hadisnya, karena itu kan tidak kita pelajari di kampus ya secara khusus. Itu saya kira penting aja hadis, tapi nanti saya pilih gitu ya, biar kita lebih lebih mengerti kepada seluk-beluk keteladanan atau contoh yang pernah yang telah diberikan oleh baginda Nabi SAW. Ya, yang penting itu saran saya begitu mas ya. Ya. Yang jelas tasawuf ini sering digolongkan sebagai ilmu batin. Kenapa? Karena tadi ya. Tapi ilmu zahir itu banyak, ilmu batin banyak, dan sama-sama kita penting, kita memerlukannya. Ilmu zahir itu ya seperti ilmu ekonomi, ilmu termasuk kalau dalam agama itu fikih ya tentang, tapi cara tentang sholat itu yang ngajari fikih, tapi cara supaya sholatnya itu khusyuk itu yang ngajari tasawuf. Makanya harus sama-sama dipelajari. Kalau Anda belajar fikih saja, Anda sholatnya akan kering gitu. Iya saya tahu kok ini harus suci dari najis. Perhatiannya hanya pada yang fisik-fisik saja, yang dohir saja. Kalau belajar tasawuf saja nggak belajar fikih juga bahaya. Nanti sholat yang penting saya khusyuk dah. Tahu-tahu sambil garuk-garuk, nggak tahu batal apa nggak tahu. Pokoknya yang penting saya khusyuk. Akhirnya nggak dapat apa-apa juga dari sholatnya. Artinya sholatnya itu dalam pandangan Allah nggak diterima. Jadi memang isinya itu dengan tasawuf, tapi wadahnya itu dipelajari dengan fikih. Makanya ya fikih dan tasawuf ini ibarat pasangan gitu. Ya sama kayak puasa misalnya. Kita kan dilarang puasa nggak berbuka sama sekali, nggak boleh. Nabi itu melarang. Berbukalah walaupun dengan satu air kan gitu kan, atau satu kurma. Terus ada orang bilang, wah saya ingin jadi sufi, 3 hari nggak makan, nggak minum, nggak berbuka, tapi puasa. Kan nggak sah puasanya. Kenapa? Karena dia menyambung puasanya itu. Jadi mana puasa yang malam siang nggak ada bedanya. Itu bukan puasa, diet. Jadi dari segitu saja sudah butuh fikih, butuh tasawuf itu. Itu memang hal yang harus kita lengkapi di dalam keimanan kita. Mungkin itu dulu ya. Tadi ada lagi ya pertanyaan belum ya? Sudah sampai ada belum? Nggak takut ada yang tercecer? Saya lupa. Ya jadi saya intinya hanya hanya ingin juga istifadah nanti dari. Jadi intinya begini, jangan kita punya persepsi bahwa ilmu tasawuf itu ilmu yang hanya buat kalangan elit begini. Itu hanya orang-orang tertentu yang, jangan begitu. Ini masih ada soalnya orang yang berpikir gitu. Saya nggak butuh tasawuf. Tasawuf itu ilmunya orang-orang yang sudah hebat. Enggak, justru kita yang paling butuh tasawuf itu. Terus yang kedua, ada yang mengatakan tasawuf itu mungkin bahasanya melangit dan seterusnya.
itu juga tidak sepenuhnya benar, karena tasawuf itu sebenarnya berkaitan dengan hal-hal yang keseharian, meski nanti ujungnya adalah melangit gitu. Ya ujungnya bisa melangit juga gitu. Karena yang disampaikan, dikisahkan atau diceritakan nanti pengalaman-pengalaman rohani orang, merasakan keindahan-keindahan di dalam pengalaman rohaninya itu. Ya. Yang ketiga itu juga pandangan bahwa tasawuf itu cenderung membuat kita benci kepada dunia, membuat kita itu tidak bersosial misalnya, bahkan kumuh hidupnya, itu masih ada orang. Itu tidak benar juga, karena tasawuf itu sebenarnya bukan benci kepada dunia tanpa alasan ya, tapi semata-mata membuat kita itu lebih hati-hati kepada dunia supaya kehidupan kita tidak disetir, dikontrol oleh faktor-faktor selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi tasawuf itu sendiri, katanya para ulama, intinya adalah tauhid. Ya, membuat kita itu semakin bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya bisa titip ini ya, mungkin ini bisa digandakan. Ini bagian adab sebenarnya. Ini kemarin tentang istighfar. Yang paling pesan yang paling ini ya, paling universal atau bisa dibilang paling pokok di dalam Minah Husana itu tentang adab itu. Itu luar biasa itu. Sayangnya kalau di situ tidak sepenuhnya ya. Ini boleh saya titip ya? Boleh ya? Boleh digandakan ya? Ini nanti nggak apa-apa, fotokopian nggak apa-apa nanti. Ini dalam berbagai aspeknya. Nah, ini sudah diringkas oleh Imam Al-Ghazali, judulnya Al-Adabu Fiddin, adab di dalam agama. Jadi ini penjelasan adab. Jadi ini memperluas yang tolong saya pinjam kitabnya boleh? Saya nggak bawa kitabnya. Memperluas yang ada di kitab mana ini dah, tentang adab itu. Itu ya, halaman 16, wal adabah itu, walzam al adabah itu. Ya mungkin itu dulu. Ya. Jadi dari sekian pesan ini ada berapa belas pesan ini bertingkat-tingkat ya pesannya. Ada yang menyangkut soal ibadah yang zahir seperti sholat, ya, zikir itu ada yang zikir bil jahr, ada yang menyangkut ibadah yang batin seperti ini ya, masuk bangun malam ini ya, ibadah yang zahir. Ada yang batin itu seperti rasa malu ya, taubat ya. Nah, jadi di sini sangat bervariasi, tapi pesan-pesan ini dari musannif ini yang saya lihat insya Allah sangat universal, itu adalah soal adab itu, dan jagalah adab. Nah ini nanti bisa sambil ngaji ini ya. Jadinya Al-Adab Fiddin ini karangannya Imam Al-Ghazali. Saya sangat terbantu dengan kitab ini kalau ingin cari adabnya apa misalnya ya. Kayak tadi ada tentang tidur misalnya, masuk adab makan yang simple itu. Soalnya kalau nggak simple kita kan nggak bisa mempraktekkan itu. Adab minum ini ada di sini lengkap. Tapi ini sudut pandangnya tasawuf ini, bukan
adat, artinya bukan adat manusia, bukan etik, bukan apa kebiasaan di masyarakat. Kalau kebiasaan di masyarakat itu etiket namanya ya, bukan tasawuf. Kayak misalnya orang kalau makan harus pakai garpu, pakai ini, pakai sendok. Itu bukan adab dalam pengertian tasawuf. Ya, mungkin demikian dulu. Kapan lagi pengajian, Pak? 1 bulan ya, 2 minggu? 2 minggu sekali. Hah? Awal bulan lah. Februari awal lah. Oh, bulan Sya'ban ya. Ya, sekarang ini sudah akhir Rajab ya. Pertengahan Rajab sudah. Ya, moga Allahumma barik lana fi Rajabah. Nah, saya kira kalau Rajab, Sya'ban, Ramadan ini yang paling penting itu adalah persiapan batin kita, itu persiapan diri kita menyambut Ramadan. Kira-kira kita itu setenang apa nanti menyambut Ramadan, dan sebahagia apa dan menyambut Ramadan. Jadi insya Allah ukuran kita Rajab Sya'bannya ini barokah, sebagaimana dalam doa itu, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban, ya Allah berkahilah saya. Itu ukurannya kalau Ramadannya nanti itu puasanya itu terasa nikmat. Puasanya itu memang saya pengen puasa. Tapi kalau puasanya terasa tidak nikmat, bahkan menyiksa kepada dirinya, itu berarti 2 bulan sebelumnya ini masih ada sedikit kurang maksimal gitu. Jadi kurang berkah intinya. Jadi kita itu intinya persiapan ini ternyata 2 bulan ya sebelum masuk bulan suci Ramadan, karena startnya itu memang Ramadan ini terus gak berhenti sampai 30 hari ya gitu. Jadi sekali sudah puasa terus. Ya, tapi untungnya kita menjalaninya bersama-sama, jadi insya Allah relatif lebih nyaman gitu ya. Coba kalau sendiri insya Allah godaannya besar. Jadi kalau buat saya, kita persiapkan diri kita untuk bisa berpuasa dengan baik, dan tentu mungkin sambil juga membekali diri dengan pengetahuan tentang puasa ya. Ini ada nggak ada busung gitu. Ya mungkin nanti selitas, oh ini ada busyam ya. Ya nanti selitas kita bisa belajar itu. Rajab, Sya'ban ya. Sya'ban 15 nisfu Sya'ban, nanti ada puasa nisfu Sya'ban ya. Nah, kalau sekarang Rajab itu dianjurkan berpuasa tapi tidak begitu sering. Nanti kalau Sya'ban itu dianjurkan berbanyak puasa di tanggal 1 sampai 15. Kalau tidak mampu atau punya udzur, sekurangnya tanggal 15. Itu disebut nisfu Sya'ban. Yang penting kita sudah mulailah nyicil dikit-dikit puasa tanpa harus disuruh gitu loh. Kita sudah nyobain puasa gitu ya, sehari 2 hari, habis itu buka biasa, puasa lagi gitu. Nanti pembiasaan itu akan berbuah ketika Ramadan. Jadi ketika Ramadan kita tidak akan, karena begini, puasa tapi masih harus ibadah. Ini berat biasanya. Biasanya kalau nggak jadi korban ibadahnya, puasanya. Jadi karena puasa itu orang lemas ya, tidak punya tenaga, sementara dia harus beribadah. Tapi kalau sudah seimbang, walaupun dia dalam keadaan lemah ya, tapi ibadahnya tetap maksimal. Ini berarti sukses, Ramadannya sukses. Nah, ya, mari kita nanti mengenal seluk-beluk bulan. Insyaallah bulan Sya'ban nanti ya. Bulan Sya'ban ada kita bahas masalah puasa ya, kita ngaji karena ini sudah di depan mata kita gitu. Dan kita kalau nggak punya pembekalan, ya kemungkinan puasa tahun ini mungkin kita akan banyak rugi gitu atau kehilangan kesempatan, karena belum tentu tahun depan kita akan puasa lagi. Itu saja ya. Nafa'anallahu biyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha
وعافية الأبدان وشفائها والأبصار والدعاء والسلام. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك النار. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم افتح علينا فتوح العارفين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة. سلام على المرسلين والحمد لله. سر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. Ini saya kira penting ya kalau teman-teman mahasiswa itu biar juga update gitu loh ya. Karena sekarang alhamdulillah ini kabar baik, Allah kasih berita gembira, Allah beri berita gembira sebelum Ramadan ini. Saudara-saudara kita di Palestina sekarang sudah memasuki fase gencatan senjata. Dan banyak hal yang insya Allah akan menggembirakan mereka. Mudah-mudahan ya itu saya kira perlu didiskusikan. Kalau perlu kan saya dengan Nobar ada beberapa film-film tentang Palestina dan itu untuk mengasah supaya kita peka secara kemanusiaan gitu ya. Ya monggo kalau mau nanti saya kasih linknya film-film, bukan film ya, mungkin semacam dokumenter begitu tentang Gaza khususnya. Itu sangat penting ya, karena itu pengamalan dari hadis Nabi. Umat Islam itu ibarat anggota tubuh, kalau salah satunya sakit yang lain ikut mengeluh, ikut meradang gitu. Jadi mungkin bisa diagendakan bulan Syaban ini, kalau walaupun diskusi kecil-kecilan atau minimal nobar itu ya, nobar tentang Gaza, tentang Palestina. Kalau ya perlu mendatangkan narasumber ya bisa Ustadz Muhammad Husin itu yang kemarin jadi relawan Indonesia di Gaza itu. Ya, tapi kalau enggak ya minimal hanya nonton nggak apa-apa. Ya, saran saya demikian ya, supaya kita juga mengerti tentang, dan kita juga ikut mendoakan. Insya Allah ketika teman-teman membaca doa Qasidah-nya Kizaini itu, Ya Rabbi salimna wa kullal muslimin, itu kita juga mendoakan Palestina itu. Karena di dalam kalimat Ya Rabbi salimna wal muslimin itu melawan orang-orang yang zalim. Atau ketika baca Hizbun Nasr ya itu juga mendoakan mereka. Makanya alhamdulillah ini sudah mulai banyak jawaban-jawaban. Sekarang juga Suriah ya atau Syria itu juga sudah berubah. Suriah, Palestina, dan luar biasa banyak hal yang harus kita pelajari dari perkembangan dunia hari ini itu. Ya demikian. Nafa'anallahu biyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.